Pernahkah kalian merasa dunia ini terlalu berat, tapi ada satu mimpi yang tak boleh padam? Ini cerita tentang seorang anak, sebuah mimpi, dan perjalanan yang mengubah hidupnya. Jangan sampai dilewatkan. Halo semuanya, selamat datang di Segala Cerita Channel. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Hari ini, aku akan membagikan kisah tentang perjuangan, mimpi, dan keberanian seorang anak yang tak pernah menyerah demi masa depannya dan masa depan keluarganya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan, hiduplah seorang anak bernama Raka. Ia bukan anak yang lahir dalam kemewahan. Ayahnya seorang buruh bangunan yang pulang kerja selalu lelah. Ibunya seorang penjual sayur keliling yang tubuhnya kurus karena terlalu sibuk. Meski hidup sederhana, Raka punya mimpi yang besar, menjadi insinyur sukses, membangun jembatan dan gedung yang membantu banyak orang. Setiap malam, setelah membantu ibunya menyiapkan sayur untuk dijual ke pasar, Raka duduk di bawah lampu minyak sambil membaca buku pelajaran seadanya. Ia menghafal rumus-rumus, mencatat ide-ide kecil, dan membayangkan suatu hari ia bisa keluar dari desa kecil itu untuk belajar lebih jauh. Namun, jalan menuju mimpi itu tidak mudah. Teman-temannya sering mengejeknya. "Kamu ini Raka, mimpi setinggi itu buat orang macam kita? Lihat saja nanti, mimpi-mimpi besar itu hanya untuk orang kaya." Awalnya, Raka tersakiti. Ia menunduk, merasa lelah. Malam-malam pun kadang terasa berat ketika rasa putus asa menghantui pikirannya. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus maju. Senyum dan doa ibunya yang selalu berkata, "Nak, jangan takut bermimpi. Mimpi itu yang akan menuntunmu ke jalanmu." Suatu hari, sekolah Raka mengumumkan kompetisi sains tingkat provinsi. Hadiahnya adalah beasiswa penuh ke sekolah ternama di kota. Raka tahu ini kesempatan emasnya, tapi hatinya ragu. Ia hanya punya alat sederhana, buku usang, dan ponsel bekas kakaknya untuk belajar. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Raka belajar hingga larut malam, mencoba eksperimen kecil di halaman rumah. Terkadang alatnya rusak, kadang ide yang ia buat gagal total. Ada malam ketika ia hampir menangis, memukul meja dan berkata sendiri, "Kenapa aku harus susah payah begini? Kenapa hidup ini tidak adil?" Namun, di saat paling gelap itu, ia mendapatkan kejutan kecil, namun membakar semangatnya. Seorang tetangga tua, Pak Joko, yang sering mengamati Raka belajar dari jauh, datang dengan sebuah buku tebal tentang sains. "Ini, Nak, aku pernah pakai buku ini waktu muda. Mungkin bisa membantumu." Raka menatap buku itu, matanya berkaca-kaca. Ia merasa seperti dunia memberinya secercah harapan. Ia tahu, setiap bantuan, sekecil apapun, adalah batu loncatan untuk mimpinya. Tapi cobaan terbesar datang ketika ibunya jatuh sakit parah. Dokter mengatakan bahwa ibunya harus dirawat, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Raka berada di persimpangan hati, memilih merawat ibunya atau fokus pada kompetisi. Malam itu, ia menangis tersedu-sedu di samping tempat tidur ibunya. Dalam kepedihan itu, Raka belajar sebuah pelajaran penting. Kadang mimpi besar harus dijalani bersamaan dengan tanggung jawab besar. Ia memutuskan untuk melakukan keduanya. Ia bekerja lebih keras, membagi waktu dengan cermat. Pagi membantu ayahnya, siang belajar, malam merawat ibunya. Tubuhnya lelah, tapi hatinya tetap teguh. Hari kompetisi pun tiba. Raka melihat peserta lain dengan alat canggih, poster menarik, dan presentasi sempurna. Sekali lagi, rasa minder menyergapnya. Ia ingin pergi, menganggap dirinya tidak pantas. Namun, di saat itu, ia mendengar suara ibunya yang lemah tapi tegas. "Nak, lakukan saja. Aku percaya padamu. Ingat, kerja kerasmu tidak akan sia-sia." Raka menata alat sederhana yang ia bawa.
dan mulai mempresentasikan ide cemerlangnya. Meski sederhana, ada ketulusan dan kerja keras yang terpancar dari setiap kata dan gerakannya. Juri terkesan dengan cara Raka menjelaskan ide yang sederhana tapi inovatif, dan bagaimana ia mengatasi keterbatasan alat dan dana. Ketika hasil diumumkan, Raka menang juara pertama. Semua orang terkejut, bahkan Raka sendiri. Ia menang bukan karena alat paling canggih, tapi karena ketekunan, keberanian, dan ketulusan hatinya. Namun cerita tidak berhenti di situ. Setelah mendapatkan beasiswa ke kota, Raka menghadapi tantangan baru. Lingkungan baru, teman-teman baru, dan persaingan yang lebih keras membuatnya hampir putus asa. Di kota, Raka sering merasa terasing, kadang iri melihat teman-temannya yang lahir dari keluarga kaya. Tapi setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat desa kecilnya, ibunya yang sakit, tapi selalu tersenyum, ayahnya yang bekerja tanpa henti. Dan kata-kata Pak Joko, "Raka, hidup ini memang berat, tapi jangan biarkan berat itu mematahkanmu." Raka belajar bahwa kesuksesan sejati bukan hanya soal pencapaian diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana ia bisa membawa perubahan bagi orang lain. Ia sering pulang ke desa, mengajari anak-anak membaca, membantu ibunya membangun usaha kecil, dan membiayai pengobatan ibunya. Beberapa tahun kemudian, Raka menjadi insinyur sukses yang ikut membangun jembatan dan gedung-gedung di kota dan desa. Ia tidak hanya mengubah nasibnya, tapi juga nasib keluarganya dan banyak orang di sekitarnya. Di akhir cerita, Raka berdiri di jembatan yang baru selesai dibangunnya. Ia menatap langit senja dan tersenyum sambil berkata pada dirinya sendiri, "Semua ini dimulai dari mimpi kecil, dari keberanian untuk tidak menyerah, dari cinta untuk keluarga, dan dari ketekunan yang tak pernah luntur." Cerita Raka mengajarkan kita beberapa hal penting. 1. Mimpi besar bisa dimulai dari langkah kecil. Tidak ada yang instan. 2. Kesulitan bukan alasan untuk menyerah, tapi peluang untuk belajar. 3. Keluarga adalah motivasi terbesar. Perjuangan untuk mereka membuat mimpi lebih berarti. 4. Keberhasilan sejati adalah berbagi, bukan hanya untuk diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini di Segala Cerita Channel. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar bisa terus membagikan cerita-cerita yang menginspirasi. Semoga perjalanan Raka memberi kalian semangat dan keyakinan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk dicapai. Ingat, kerja keras, ketulusan, dan cinta pada keluarga bisa mengubah hidup. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa, teruslah bermimpi.